Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ninda Putri Zalianti dengan ujung NIM 096. Di sini saya akan membuat video tentang respon akhir dari dasar-dasar hidrodinamika yang bertema gelombang. Baiklah, lanjut ke materi. Yang pertama kita akan mengenal pengertian dari gelombang. Gelombang sendiri memiliki pengertian yaitu gerakan naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti angin, pergerakan pasang surut, atau aktivitas di bawah laut. Memahami sifat dan karakteristik gelombang laut sangat penting dalam berbagai bidang seperti navigasi, pariwisata, dan perlindungan pantai. Yang kedua, kita akan mengenal jenis-jenis gelombang laut. Yang pertama ada gelombang musiman, yaitu gelombang yang terjadi secara periodik setiap tahun, biasanya dikaitkan dengan perubahan musim, Yang kedua yaitu gelombang angin. Gelombang angin sendiri memiliki pengertian, yaitu terbentuk akibat adanya tiupan angin di permukaan laut. Dan yang ketiga ada gelombang tsunami. Gelombang tsunami sendiri adalah gelombang raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Dan yang terakhir ada gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut sendiri dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Dan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pembentukan gelombang. Yang pertama ada angin. Angin sendiri yaitu kecepatan dan durasi tiupan angin mempengaruhi pembentukan gelombang di laut. Yang kedua adalah tekanan atmosfer. Perbedaan tekanan atmosfer antara dua wilayah dapat menciptakan gelombang laut. Dan yang ketiga gravitasi, yaitu gravitasi bulan dan matahari menyebabkan terjadinya gelombang pasang surut yang mempengaruhi gelombang. Dan yang keempat ada karakteristik gelombang laut. Gelombang laut memiliki 3 karakteristik. Yang pertama tipe gelombang. Tipe gelombang sendiri adalah gelombang angin, gelombang pasang surut, atau gelombang tsunami yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Yang kedua, tinggi dan frekuensi. Tinggi gelombang bervariasi dari beberapa sentimeter hingga hingga ribuan meter. Sementara frekuensinya dapat berkisaran dari hitungan detik hingga jam. Yang ketiga ada arah dan pola. Gelombang laut umumnya bergerak mengikuti arah angin namun dapat berubah pola akibat faktor geografis seperti bentuk pantai dan dasar laut. Dan yang selanjutnya ada dampak gelombang laut terhadap lingkungan. Gelombang laut yang kuat dan tinggi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan pesisir, erosi pantai, kerusakan habitat, dan ancaman terhadap infrastruktur menjadi beberapa dampak yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, gelombang pasang surut yang tidak terduga dapat menyebabkan banjir, menggenangi wilayah pesisir, dan merusak ekosistem alami seperti mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi gelombang laut. Gelombang laut menyimpan energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Teknologi konversi energi gelombang laut memanfaatkan gerak naik turun atau hempasan gelombang untuk menggerakkan turbin atau mekanisme lainnya yang akan menghasilkan listrik. Sistem ini dapat dibangun di lepas pantai atau di daerah pesisir dan telah dikembangkan di beberapa negara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun masih terdapat tantangan teknis dan ekonomi dalam mengoptimalkan pemanfaatan energi gelombang. Dan selanjutnya ada upaya dan adaptasi terhadap gelombang laut. Yang pertama, pembuatan benteng pantai. Pembangunan benteng dan tunggul pantai yang kuat untuk melindungi pesisir dari hantaman gelombang laut yang kuat. Dan yang kedua, penanaman mangrove di sepanjang peredam energi gelombang laut dan mencegah erosi agar tidak mengikis permukaan pantai. Dan yang keempat ada perencanaan tata ruang pesisir. Membangun rencana tata ruang yang bijak, menempatkan bangunan dan infrastruktur di daerah yang aman dari ancaman gelombang laut. Selanjutnya ada apa sih gelombang pasang surut? Gelombang pasang surut adalah gerakan naik turunnya permukaan air laut secara periodik akibat gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut menyebabkan perubahan ketinggian air laut secara reguler setiap harinya. Saat pasang, air laut menaik ke daratan, sedangkan saat surut, air laut turun kembali ke laut. Contohnya tuh seperti di sungai. Di sungai kan kalau sore kita sering ngelihat air tuh posisinya tinggi. Nah, itu berarti air sedang mengalami pasang. Sedangkan kalau pagi hari kita melihat di sekitar sungai itu kayak bekas ada air itu berarti keadaan air sedang surut
itu surut karena malamnya bekas terjadi pasang. Terus apa itu gelombang angin? Gelombang angin sendiri definisikan sebagai bentuk gelombang yang terbentuk akibat adanya angin yang berhembus di permukaan laut. Sedangkan gelombang angin sendiri pembentukannya diakibatkan oleh angin yang tertiup di atas air akan menciptakan gaya gesek yang menghasilkan penggelembungan permukaan air menjadi gelombang. Dan karakteristik dari gelombang angin sendiri yaitu memiliki ciri-ciri seperti tinggi, panjang, dan periode yang bervariasi tergantung kecepatan angin. Selanjutnya, kesimpulan dari materi gelombang sendiri yaitu pentingnya memahami gelombang laut. Gelombang laut adalah fenomena alam yang penting untuk dipelajari dan dipahami karena memiliki dampak signifikan pada lingkungan, aktivitas manusia, dan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, ada upaya mitigasi dan adaptasi. Untuk meminimalkan dampak negatif gelombang laut, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang bertahap, ancaman sistem peringatan dini, dan pengelolaan pesisir yang baik. Dan yang ketiga, ada keragaman jenis dan karakteristik gelombang. Gelombang laut terdiri dari berbagai bentuk gelombang seperti gelombang angin, gelombang pasang surut, dan gelombang tsunami, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Dan terakhir, pemanfaatan energi gelombang. Gelombang laut juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang dapat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembangunan energi berkelanjutan. Baiklah, sekian video dari materi gelombang laut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan kata juga saya mohon maaf. Jika saya berbicara berbelit atau terlalu cepat dan kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.